kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah bersedia hadir dan ikut berpartisipasi pada pertemuan malam hari ini. Dan tak lupa juga di tengah-tengah kita telah hadir pemateri kita yang insya Allah nanti akan memberikan ilmunya kepada kita. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan nama beliau dan juga CV singkat beliau. Nama pemateri kita pada malam hari ini yaitu Dede Puji Setiono atau biasa dipanggil KDD. Beliau lahir pada tanggal 5 Januari 1994. Kemudian beliau merupakan alumni pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta tahun 2012 hingga 2016. Kemudian juga beliau Master of Development Policy dari Korea Development Institute, School of Public Policy and Management South Korea 2018 hingga 2019. Dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikan PhD in Public Policy ongoing di School of Public Policy Oregon State University di Amerika Serikat. Kemudian pekerjaan beliau bekerja di Kementerian Agama ya dari tahun 2017 hingga sekarang, dan jabatannya sebagai staf administrasi umum di Kementerian Agama. Kemudian juga ada beberapa penghargaan dan juga beasiswa ya yang pernah beliau dapatkan. Untuk prestasi penghargaan, beliau merupakan Best Research Paper 2016 UIN Jakarta dan juga wisudawan terbaik 2016 UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian dari segi beasiswa yang terbaru 2021 atau ongoing, beliau mendapatkan beasiswa Fulbright Doctoral Degree Award dari Department of State United States of America di Amerika. Ya, mungkin itu sedikit perkenalan CV dari Kak Dede. Untuk itu mungkin sebelum kami memperkenalkan Kak Dede untuk menyampaikan materinya, izinkan saya menyapa Kak Dede. Assalamualaikum Kak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Iya, cukup jelas Kak. Baik. Gimana kabarnya Kak? Sehat. Ini saya sekarang sedang ada di Mahat. Ya, sekarang sedang sama Kak Waskito kebetulan. Jadi kebetulan sedang di Indonesia sekarang. Oh, alhamdulillah. Kak, mungkin suaranya Kakak masih agak kecil Kak. Belum terlalu kedengaran jelas. Oh gitu. Sebentar. Bagaimana sekarang? Lebih terdengar jelas? Iya, udah lumayan Kak. Oke. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu kepada Kak Dede, dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih Kifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya malam ini saya diberi kesempatan untuk bisa sharing dengan adik-adik sekalian. Dan sebelumnya mohon maaf karena saya kebetulan sedang di Mahat dan pencahayaannya gelap, jadi wajah saya tidak terlihat. Saya harap adik-adik yang bisa menyalakan kamera, supaya saya juga bisa melihat apakah adik-adik sebenarnya dari ekspresi wajah bisa mengikuti, memahami, atau ada sesuatu yang sekiranya nanti ketika disampaikan kebingungan, jadi kita bisa kembali membahas bersama-sama. Jadi yang bisa menyalakan kamera, mohon kameranya dinyalakan. Kemudian langsung kita mulai. Apakah saya sudah diberi akses untuk memulai? Saya masih belum bisa diberi akses untuk share screen. Mohon hostnya. Iya, udah Kak. Jadi
Baik, sebelum saya menyampaikan materi saya ingin membuat sedikit polling. Saya akan menampilkan polling di Zoom dan mohon semuanya mengisi. Kemudian nanti kita akan menggunakan menggunakan polling yang sudah kita isi sama-sama nanti untuk kepentingan pembelajaran kita hari ini. Silakan, pollingnya sudah berjalan. Tolong semuanya menjawab pertanyaan yang sudah tertera pada layar masing-masing. Kelihatan ya di polling ya? Oke, baru 2 orang yang mengisi, 3 orang. Saya harap semuanya berpartisipasi. 8 dari 16, 50%. Saya beri waktu 2 menit lagi untuk menyelesaikan. Silakan yang baru datang juga ketika melihat ada tampilan polling di layar, silakan diisi. Kita akan menggunakan tampilan polling yang nanti kita sama-sama isi ini untuk kepentingan pembelajaran kita hari ini. Oke, saya akan sudahi pollingnya. Kemudian hasilnya silakan dilihat. Kalau bisa dicatat hasilnya. Pertanyaan nomor 1, berapa persen, berapa persen, berapa persen. Tolong dicatat. Pilihan pertama, berapa persen yang memilih semester 5, berapa persen yang memilih semester 7, berapa persen yang memilih lainnya. Untuk usia, berapa persen yang di bawah 20, dan opsi lainnya. Untuk pertanyaan ketiga, pengalaman riset, pernah atau tidak, silakan dicatat. Kemudian artikel yang pernah diterbitkan sudah ada atau belum. Oke, saya akan anggap semuanya sudah mencatat informasi yang sudah ditampilkan. Saya akan stop share. Kemudian oke. Seperti yang tadi Givari sampaikan, saya adalah alumni pendidikan bahasa Inggris tahun 2016, tapi saya juga alumni Mahat 2014. Kemudian saya pernah menjadi mudabir pada tahun 2015-2016 dan sempat mengabdi sebagai murabi pada tahun 2017-2018. Nah, tadi kita sudah mengisi survei. Sekarang sebelum mulai sebagai brainstorming, sebagai pemanasan, saya ingin tanya, tolong mic-nya nanti dihidupkan. Siapa saja yang bisa menjawab, langsung dijawab. Dari survei tersebut, tadi yang berisi informasi-informasi pilihan, kira-kira dari survei sederhana tersebut, kalau misalkan kita diminta untuk membuat sebuah topik atau tema penelitian apa yang akan dilakukan? Ada yang ingin volunteer untuk menjawab? Adakah yang berkenan untuk volunteer menjawab? Oh, kalau dari polling tadi secara sekilas, saya melihatnya ada banyak yang sudah semester 5 dan semester 7. Saya mengharapkan lebih berpartisipasi secara aktif dari teman-teman sekalian. Jadi saya harap saya tidak berbicara sendiri. Saya harap teman-teman merespon.
Sekali lagi dari survei yang sudah kita isi tersebut, kira-kira kalau diminta untuk membuat penelitian atau topik atau tema apa yang sekiranya bisa nyambung dengan polling yang sudah kita buat tadi. Adakah yang mau volunteer? Adakah yang berkenan untuk menjawab? Oke. Kalau begitu, saya stop share sebentar. Saya akan coba tes sebenarnya. Sebenarnya teman-teman, adik-adik semua ini mendengarkan atau tidak, saya coba tes ya. Nur Iza Rafiah, apakah mendengar suara saya? Terdengar. Terdengar. Berkenankah untuk share opini dari pertanyaan brainstorming yang tadi disampaikan? Awan, saya baru join, baru banget. Jadi belum dengar. Oke. Apakah Zahra mendengar? Apakah Zahra mendengar? Apakah Angga juga mendengar? Apakah Aisyah Nisa mendengar? Terdengar, Kak. Ikut dari awal atau baru gabung? Bagaimana, Kak? Ikut dari awal atau baru gabung? Tadi sudah join dari awal, tapi baru memperhatikannya sekarang, Kak. Karena tadi ada yang diurut. Cuma tadi sempat mendengar terkait polling. Oke. Oh, sebelum saya lanjutkan gini deh. Hal yang paling penting untuk membuat suatu karya penelitian adalah keseriusan. Jadi sekiranya adik-adik kalau di sini hadir di sini malam ini merasa hanya karena didelegasikan, quote-unquote, hanya karena merasa terpaksa, saya rasa nanti apa yang akan disampaikan oleh siapapun materinya, susah akan diterima. Jadi saya mengharapkan pertama, keikhlasan adik-adik untuk berpartisipasi. Saya paham kok perasaan adik-adik ini malam-malam kok diajak suruh kayak gini, dan pakai Zoom lagi, mana bisa konsen dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ketika saya ditawari disampaikan, Kak Dede, ini ada teman-teman Mudabiro mau belajar riset. Pak Yai Sodik punya harapan besar, yaitu Mudabiro punya produk kepenulisan selama mereka mengabdi yang sekiranya bisa dipublis. Apakah Kak Dede bersedia untuk share ke teman-teman Mudabiro tentang apa yang sudah diketahui supaya sama-sama belajar? Ketika saya, gambaran saya yang ada di kepala saya adalah adik-adik dengan sendirinya karena niat ingin belajar. Jadi kalau misalkan responnya seperti ini, saya jadi ragu. Kenapa? Sorry to say, but both my time and my existence here are precious. Jadi kalau sekiranya saya di sini, tetapi saya seperti tidak berbicara dengan siapapun, rasanya akan sia-sia. Jadi gini saja, yang sekiranya ada kegiatan lain, yang sekiranya tidak bisa bergabung full konsentrasi, feel free to leave. Jadi nggak apa-apa kok nggak ikut, daripada terpaksa, terus tidak hanya sekedar hadir dan tidak bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. That's okay, no problem with me. At all, really. Coba ya, saya ulangi lagi. Karena teman-teman juga belum berkenan menyalakan kamera, saya coba. Semuanya saya rasa yang bisa aktif mendengarkan sekarang, bisa mengetikkan dan dipikirkan sekarang. Riset apa yang sekiranya sedang ingin dicoba sekarang? Silakan adik-adik semuanya, saya minta semuanya. Saya cuma ingin tahu apakah
adik-adik benar-benar mendengarkan atau sekedar menyalakan sibuk dan tidak memperhatikan, semuanya saya minta di kolom chat tulis topik atau tema penelitian yang sekiranya sekarang ada di kepala adik-adik. Saya beri waktu 3 menit dari sekarang. Silakan langsung mulai menulis. Di chat, silakan tulis topik atau tema penelitian yang sekiranya teman-teman tertarik untuk memperdalam. Saya hanya ingin tahu, oke, terima kasih sudah ada yang respon. Dari 25, dari 24, hanya 3 orang. Yuk, masih ada 2 menit, silakan yang hadir di sini untuk langsung mulai. Oke, saya baca dari awal. Hidayat tertarik untuk meneliti tentang politik kekuasaan Taliban, kemudian Ibnu Solah tentang hukum keluarga Islam, Musdalifah tentang stigma masyarakat terhadap vaksin, Aisyah Nisa pengaruh membaca Al-Quran terhadap motivasi dan kesehatan mental, Haifa tentang peranan psikologi sosial dan gender anak, Mahira tentang keaktifan para mahasiswa dalam sebuah karya. Oh, terima kasih menyebutkan tema ini, Mahira. Keaktifan para mahasiswa dalam menulis sebuah karya. Noah menulis korelasi radikalisasi dengan sosial media, Amalia menulis motivasi minat mahasiswa dalam tulisan, kita strategi bangkitan Taliban, Zahra hukum percaya zodiak, Angga kesehatan mental masih di masa pandemi, psikologi dan penerjemahan. Oke, Wilda saya skip sebentar. Muhammad pengembangan sistem informasi akademik berbasis web, kemudian kreativitas perlombaan bahasa Arab di masa pandemi, dampak peningkatan penggunaan dan sebagainya, dan terakhir istiqomah AMBK dalam perspektif Islam dan sosial. Sebentar, saya ingin baca ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, Terima kasih, setidaknya ada lebih dari separuh yang masih berkenan untuk berinteraksi. Sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan begini. Kalau adik-adik benar-benar ingin menulis sebuah artikel, maka sekiranya sudah ada gambaran tentang apa yang adik-adik ingin tulis, teman-teman semua ingin tulis. Topik apa yang bisa sekiranya menginspirasi adik-adik atau teman-teman semua untuk menulis. Dan topik dan tema seperti itu bisa kita temukan dalam kegiatan keseharian kita. Apapun, ketika kita melihat sebuah gap, ketika kita melihat sebuah masalah, kita bisa mencari tahu bahwa gap itu yang bisa kita dekati dengan pendekatan penelitian-penelitian. Untuk itulah, malam hari ini seharusnya saya ingin menyampaikan tentang pengenalan metode penelitian. Kenapa saya menyampaikan judul pengenalan? Saya yakin adik-adik semua atau teman-teman semua sudah mempunyai pengalaman setidaknya membaca buku, artikel, riset, jurnal yang menampilkan data-data penelitian, atau setidaknya membaca karya ilmiah lain yang formatnya berisi tentang penelitian. Dan juga karena tadi disampaikan Bukari bahwa ini pertemuan keempat, saya awalnya membayangkan berarti pertemuan 1, 2, 3 sudah membahas banyak hal, mulai dari pengenalan, sistematika penulisan, kerangka penulisan, dan sebagainya. Jadi seharusnya malam ini hanya sekedar summary atau kesimpulan dari apa-apa yang Anda sudah pelajari sebelumnya, dan juga penguatan tentang beberapa tema yang sekiranya adik-adik masih merasa bingung. Karena sifatnya seperti itu,
Maka saya harapkan keaktifan adik-adik semuanya. Jadi tidak seolah-olah saya berbicara sendiri, tapi adik saya sangat mengharapkan adik-adik responsif. Oke. Tadi, boleh saya minta tolong tadi Hidayat, Hidayat, WR Hidayat. Nah, boleh mic-nya dinyalakan? MSN WR Hidayat? Ya, Kak. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Tadi berdasarkan polling yang tadi kita sudah sama-sama isi, kira-kira kalau diminta untuk menulis sebuah topik atau penelitian yang bisa dilakukan, kira-kira topik atau tema seperti apa ya yang Hidayat ingin sampaikan? Tadi ikut pollingnya kan? Mungkin ya. Kira-kira apa? Bagaimana Kak, suaranya agak terputus-putus. Tadi dari polling yang kita lakukan, ada beberapa pertanyaan mendasar. Kita sebut sebagai pertanyaan demografik. Pertanyaan tentang semester, usia, pengalaman, kemudian artikel yang sudah pernah diterbitkan. Ada atau tidaknya, kalau ada jumlahnya berapa. Dari informasi itu, kira-kira kalau misalkan Hidayat diminta untuk menulis sebuah topik atau tema penelitian, kira-kira apa yang akan disampaikan? Topik atau penelitian apa yang akan dilakukan? Oke. Sesuai dengan yang tadi saya tulis di kolom chat. Ya. Ya, sesuai dengan tema atau topik yang tadi saya tulis di kolom chat, bahwasanya mungkin yang terpikir di benak saya sekarang untuk bisa dijadikan materi untuk dilakukan penelitian, yang pertama yaitu mengenai politik kekuasaan Taliban. Dan mungkin yang kedua juga ini cukup menarik, yang mana tema ini juga lagi hangat-hangatnya di Indonesia, yaitu mengenai pro kontra child free gitu. Polemik Gita Savitri. Seperti itu Kak Dede. Terima kasih jawabannya. Tapi saya ingin balik ke pertanyaan saya. Terima kasih jawabannya, Hidayat. Pertanyaan saya adalah, dari polling yang kita lakukan, ada beberapa informasi mendasar, ada beberapa informasi seperti yang tadi disebutkan, ada semester, usia, kemudian pengalaman menulis, dan informasi berapa banyak karya tulis yang sudah diterbitkan. Berdasarkan 4 informasi itu, sekiranya adakah topik atau tema penelitian yang adik-adik semua bisa pikirkan dari informasi yang kita dapat? Informasi kita terbatas, informasi kita hanya 4 itu. Dari responden yang kita temui, hanya ada 4 informasi yang bisa kita dapatkan, informasi tadi yang sudah disebutkan. Kalau kira-kira diminta untuk membuat penelitian, kira-kira topik apa yang sesuai dengan informasi yang tadi diisi sama-sama oleh responden, 4 informasi tersebut. Ada yang mau volunteer untuk menjawab? Izin Kak, saya. Oh ya, silakan. Sebelumnya saya mohon maaf karena baru bergabung saat polling terakhir untuk memilih semester berapa. Nah, dari penjelasan kakak tadi, saya bisa simpulkan dari data-data yang telah diterima, saya tertarik untuk menulis topik yang pertama, motivasi mahasiswa dalam melakukan penelitian atau penulisan artikel itu. Yang kedua, alasan dari mahasiswa kenapa mereka merasa kesulitan dalam menulis artikel. Itu, Kak. Oh, baik. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Istiqomah relevan dengan data yang tadi kita punya. Data kita terbatas, hanya berisi semester, hanya berisi usia, pengalaman menulis, dan jumlah publikasi. Tadi disampaikan oleh Istiqomah bahwa kesulitan yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa ketika menulis. Apakah itu tercermin? Bisa jadi tercermin. Dari mana? Dari punya atau tidak pengalaman menulis sebelumnya, atau dari jumlah publikasi yang sudah dibuat, dari survei yang kita bikin. Terima kasih Istiqomah. Adakah yang berkenan volunteer lain untuk menjawab? Saya Kak. Ya silakan. Siapa? Wildatul Husna, silakan. Iya.
dari hasil polling tadi, saya menangkap bahwa cukup sedikit mahasiswa yang telah mempublikasikan tulisannya. Jadi saya mengangkat tema minat dan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian. Sekian, Kak. Oke, terima kasih. Itu juga relevan dengan data yang kita punya. Dari salah satu data yang kita punya, data yang tadi disampaikan oleh Wildatul hanya satu data, yaitu pernah atau tidaknya mahasiswa menulis. Ketika survei membuktikan ketika data menampilkan bahwa lebih dari 70% responden tidak mempunyai pengalaman menulis, maka Wildatul Husna tertarik untuk meneliti. Kenapa? Apa penyebabnya? Berarti kita menemukan fenomena, kemudian kita menemukan masalah yang bisa kita teliti sebagai penelitian. Good. Sekarang saya coba tantang lebih higher critical order of thinking. Kalau misalkan diminta untuk menggunakan setidaknya 2 informasi, apakah informasi tentang semester dengan penelitian, jumlah publikasi, ataukah usia dengan jumlah publikasi, atau semester dengan usia, atau kombinasi apapun dari 4 informasi yang sudah kita buat di polling tadi, kira-kira penelitian atau topik seperti apa yang ada di pikiran adik-adik semua? Ada yang mau volunteer lagi? Dengan menggunakan lebih dari 1 informasi di polling yang tadi kita sudah lakukan, apakah sekiranya kita bisa mengkombinasikan 2 atau informasi lebih yang ada di polling? Pollingnya tadi sangat sederhana, hanya berisi 4 pertanyaan: semester, usia, pengalaman publikasi, dan jumlah publikasi jika ada. Kalau mengkombinasikan informasi dari 4 hasil polling tersebut, adakah sekiranya topik atau tema penelitian yang ada di pikiran adik-adik? Silakan, ada yang volunteer. Saya, Kak. Silakan, Haifa. Rata-rata usia semester mahasiswa yang memiliki minat kepenulisan. Oke, terima kasih. Jadi, Haifa menggabungkan antara 1 variabel usia dengan 2 variabel minat kepenulisan. Variabel usia dibuktikan dengan tadi kita punya data tentang range usia, yang usia sekian sampai sekian, dan 1 variabel lagi minat menulis yang tadi menggunakan informasi tentang jumlah publikasi yang sudah digunakan. Terima kasih. Haifa, adakah teman lain yang ingin menyampaikan ide atau gagasannya tentang topik atau penelitian apa yang sekiranya bisa kita buat dari melihat 4 data yang kita punya tersebut? Izin, Kak. Silakan, Istiqomah. Kalau tadi Haifa itu terhadap minat, kalau saya pengaruh usia terhadap kemampuan kepenulisan. Oke. Jadi terhadap kemampuannya. Terhadap kemampuannya. Jadi masih menggunakan variabel usia, kemudian disambungkan dengan kemampuan. Kemampuan dilihat berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman pernah menulis atau tidak. Itu bisa dilakukan. Jadi menggabungkan 2 variabel, entah kita bisa mencari korelasi atau hubungan, atau kita bisa mencari causality atau sebab akibat. Apakah usia mempengaruhi atau hanya sekedar hubungan iya dan tidak. Terima kasih, Istiqomah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kira-kira dari 4 data yang tadi disampaikan dan beberapa ide-ide penelitian yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kalau kita diminta untuk membuat desain penelitian apa yang bisa kita buat? Saya meyakini bahwa teman-teman sudah paham dengan beberapa desain penelitian, karena apalagi tadi disampaikan Gifari, ini pertemuan keempat. Setidaknya saya mengharapkan pertemuan 1, 2, dan 3 sudah ada yang menyinggung tentang desain penelitian. Nah, dari topik atau tema yang tadi adik-adik sampaikan, dan dari data yang sudah tadi kita lihat sama-sama, apakah ada desain atau penelitian yang sekiranya cocok dengan apa yang adik-adik ketahui selama ini tentang desain penelitian yang sekiranya bisa kita gunakan? Silakan, ada yang mau volunteer. Sekali lagi, tidak ada jawaban benar salah, jadi jangan ragu kiranya ingin menjawab atau volunteer untuk menjawab.
Saya tidak mendengar suara teman-teman dari Mas Santri Putra, entah MSN atau MSHK atau MS. Oh, cuma 2 ya. Adakah yang dari Mas Santri Putra berkenan untuk menjawab? Silakan. Sekali lagi tidak ada jawaban benar atau salah. Oke. Saya stop share lagi. Teman-teman. Izinkan masuk. Oh ya, silakan Soal. Dari polling tadi terkait desain penelitian itu termasuk desain jenis penelitian kuantitatif. Alasannya? Dengan metode survei. Alasannya karena kuantitatif kan bersifat angka-angka, mungkin bisa jadi kualitatif juga sih Kak. Kalau misalnya datanya bersifat angka, dari polling tadi bisa jadi kuantitatif. Tapi kalau misalnya datanya bersifat deskripsi, mungkin bisa jadi penelitian kualitatif Kak. Baik, terima kasih Mas Solan. Adakah teman-teman lain yang sekiranya berkenan untuk menjawab juga? Izin Kak. Oke, Wildatul Husna silakan. Kalau menurut saya desain penelitian untuk topik tadi itu bisa dengan cara mix antara kualitatif dengan kuantitatif. Oke, elaborasi. Tolong dielaborasi, Wildatul Husna. Oh iya, karena tadi karena kita harus mendeskripsikan mungkin alasan-alasannya, terus apa saja hambatan-hambatannya. Terus kalau untuk bagian kuantitatifnya kita melihat kayak berapa generasi milenial itu berapa persen sih yang udah, berapa banyak yang udah mempublikasikan penelitian. Mungkin itu menurut saya, Kak. Oke, terima kasih Wilda. Adakah teman-teman lain yang juga ingin menyampaikan idenya? Dari hasil polling tadi kita mendapatkan beberapa data dasar. Data mengenai, sekali lagi saya ulangi, data mengenai semester, data mengenai usia, data mengenai pengalaman menulis, dan data mengenai jumlah publikasi yang sudah dimiliki. Kemudian tadi pada pertanyaan brainstorming pertama, teman-teman sudah banyak yang menyampaikan ide gagasannya. Dari data tersebut, beberapa teman-teman kita tertarik terhadap misalnya permasalahan rendahnya kemampuan menulis. Apakah penyebabnya? Apakah semester mempengaruhi? Apakah usia mempengaruhi? Kalau mempengaruhi, apakah hubungannya sekedar relationship atau hubungannya causality? Dan tadi Solah dan Wildo tadi menjelaskan berdasarkan informasi yang tadi disampaikan dan dari jawaban pertanyaan pertama, maka ada beberapa kemungkinan yang bisa diterapkan mengenai metodologi penelitian. Bisa menggunakan kuantitatif, karena tadi ada beberapa karakteristik yang tadi Solah sebutkan, bisa juga menggunakan kualitatif karena bisa ditarik kesimpulan berdasarkan data-data deskriptifnya. Atau tadi Wildanto menyampaikan, bisa juga kita menggunakan mix method, mencampurkan kualitatif dan kuantitatif. Adakah teman-teman lain yang ingin menyampaikan idenya? Ada lagi? Baru 2 orang? Gini teman-teman, sebelum saya lanjut lebih jauh. Kalau teman-teman mengharapkan bergabung hari ini di sini dengan saya seperti ini, mengharapkan bahwa saya hanya akan menggunakan metode penyampaian ceramah, menampilkan slide, dan teman-teman hanya mendengarkan tanpa berpartisipasi, you got me wrong. I never do that. Jadi saya tidak akan melakukan hal tersebut. Karena itu sama saja kan seperti saya berbicara sendiri. Saya seperti khotbah Jumat. Dan ini bukan khotbah Jumat. Tulisan ketika saya mendapatkan
malam ini, saya dikasih tahu kalau ini adalah semisal dengan workshop. Jadi yang aktif seharusnya adalah teman-teman saya sekedar fasilitator. Jadi saya harapkan teman-teman bisa berpartisipasi lebih. Dan sekali lagi, if you just expect me to tell you what's on my slide, you got me wrong. Jadi tolong ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi sudah 2 pertanyaan yang kita jawab. Kemudian, kita tadi sudah tahu topik atau penelitian apa yang sekiranya bisa kita gunakan dalam penelitian. Yang kedua, kita tadi sudah tahu sekiranya metode penelitian apa yang akan kita gunakan. Nah, menggunakan 2 informasi tambahan tersebut, sekiranya apakah informasi yang dapat kita sajikan dalam riset kita? Adakah yang mau volunteer? Informasi apa saja yang bisa kita sajikan? Oke, saya akan sedikit memaksa adik-adik untuk lebih aktif. Karena saya ingin sekali bahwa malam ini tidak ceramah, tetapi adik-adik aktif berdiskusi. Jadi saya akan membagi adik-adik ke breakout room. Host, apakah bisa membantu saya? Saya tidak melihat, oh ini. Saya akan membagi adik-adik menjadi, pesertanya dari 25 sekarang 18. 3 breakout room. Dalam breakout room tersebut, adik-adik semuanya harus berdiskusi. Saya akan nanti masuk satu-satu ke ruangan breakout satu-satu untuk melihat apakah adik-adik berdiskusi atau tidak. Dan pertanyaannya nanti saya akan tulis di chat. Kurang lebih, adik-adik harus menyajikan, mendiskusikan sekiranya informasi apa yang ingin ditampilkan kalau adik-adik diminta membuat penelitian berdasarkan data terbatas yang tadi kita lakukan menggunakan polling di awal sesi. Oke, saya masukkan adik-adik semua ke breakout room. Silakan di-accept invitation-nya dan berdiskusi di breakout room masing-masing. Jadi saya tahu kalau misalkan adik-adik masih di main room, saya bisa mengira-kira apakah sebenarnya adik-adik mendengarkan atau tidak. Silakan di-accept invitation-nya. Pindah ke breakout room. Maaf Kak, saya tapi hostnya, jadi nggak bisa kemana-mana. Oke, nggak bisa. Oke, so setidaknya kita tahu. Musdalifah, Putri Agus, Taufik, apakah teman-teman mendengarkan? Sepertinya tidak. Oke.
Gimana diskusinya? Alhamdulillah sudah, Kak. Alhamdulillah sudah, Kak. Oke. Saya, seperti yang tadi saya tulis di notis, saya ingin dengar representasi dari 3 grup untuk menyampaikan poin-poin diskusi yang tadi disampaikan. Kita ke grup 3 dulu, soalnya tadi grup 3 yang paling ramai sepertinya, seru sepertinya di grup 3, yang tadi sampai bikin map chart. Grup 3 perwakilannya boleh? Silakan perwakilan grup 3, siapa? Izin share screen ya, Kak? Iya, silakan. Silakan, Noah. Oke, ini ada tampilan apa? Boleh disampaikan? Kamal, mungkin bisa dijelasin Kamal. Kamal yang jelasin. Ayo, jangan saling lempar. Kamal aja deh. Kamal aja. Saya takut salah ini, Kak. Maaf ya, Kak, kalau saya... Nggak ada benar dan salah, kita semua lagi belajar. Bareng-bareng nggak? Ya, bareng-bareng ya. Iya. Jadi dari diskusi kami tadi, ada 3 yang kami diskusikan. Yang pertama itu mengenai tema, Kak. Tema itu tentang, yang pertama membangun minat kepenulisan di bangku perkuliahan. Tema yang kedua yaitu pengaruh semester terhadap kualitas kepenulisan. Sebenarnya tadi tema yang kedua tuh kenapa kita jadikan tema, karena tadi kan di polling itu kan kita lihat kan semester 5 tuh lebih banyak daripada semester 7, tapi maksudnya gini, Kak, tadi kan pengalaman riset tuh yang tidak pernah lebih banyak daripada yang pernah gitu ya, Kak. Nah, tapi kita nggak tahu nih yang pernah itu yang pernah melakukan riset itu banyakkan semester 5 atau semester 7 gitu. Nah, dari penjelasan tadi teman saya Niswa, katanya gini, kalau semester 5 oke lah mereka masih belum banyak kegiatan gitu, belum ada memikirkan KKN, PKL, bahkan tuntutan untuk menyelesaikan tugas akhir gitu atau skripsi. Jadi masih banyak waktu untuk membuat riset, tapi untuk semester 7 mungkin banyak tuntutan jadi waktunya sedikit. Tapi untuk kualitas kepenulisan mungkin karena udah banyak ilmunya nih semester 7 gitu, jadi lebih berkualitas gitu, Kak. Tadi itu pertimbangannya untuk tema yang kedua. Gitu, Kak. Ya agak sombong dikit, Kak. Maaf ya, Kak, punten. Nggak ada benar salah kok. Kita nanti coba akan bedah sama-sama tadi apa yang disampaikan. Ya. Tadi menarik loh, tadi apa yang disampaikan. Tadi disampaikan ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat kepenulisan, salah satunya disampaikan semester. Terus kemudian ada analisa nih, kenapa semester 5 bisa begini, kenapa semester 7 bisa begini. Tetapi tadi berarti yang disampaikan oleh kelompok 3, sifatnya bukan data-driven research, tapi opinion-based research. Kenapa bisa dibilang opinion? Karena tadi pasti yang bilang bahwa semester 7 lebih sibuk, pasti teman-teman semester 7, bukan teman-teman semester 5. Betul. Ya. Begitu kan ya? Iya, Kak, betul sekali. Berarti penelitian tadi hanya masih bersumber sebagai opinion-based research, bukan data-driven research. Tapi apakah boleh opini dijadikan sumber penelitian? Boleh, sah-sah saja, asalkan nanti ada beberapa metode pelengkapnya. Salah satu metode yang bisa melengkapi opini adalah kita sebut dalam metodologi penelitian namanya triangulasi. Jadi opini didukung dengan data-data lain. Jadi tidak sekedar opini sebagai data primer atau sekunder, tapi juga didukung oleh data-data lain. Makanya disebut sebagai triangulasi. Ada sumber data yang lain. Oke, kalau tema kedua tadi gimana? Coba dijelaskan ulang. Tema yang kedua, Kak. Ya. Ya, kalau yang tema kedua kan pengaruh semester terhadap kualitas kepenulisan. Kenapa? Karena kan semakin tinggi semester maksudnya enggak. Ini opini saya dan teman-teman ya, Kak. Jadi
kalau di semester 5 itu kan kita baru awal-awal banget tuh masuk ke metode penelitian gitu. Ada mata kuliahnya metode penelitian. Nah, untuk di semester 7 kan kita memang udah terlalu banyak kita nulis gitu. Artinya tuh kayak untuk proposal ini, proposal itu, terus juga kalau saya pribadi kan ada proposal PKL, proposal untuk KKN, proposal untuk itu udah banyak banget gitu. Jadi kayaknya semester apa sih? Jadi semester itu mempengaruhi kualitas kepenulisan gitu, Kak. Oke, jadi kalau karena misalkan udah ada hipotesis, gitu. Ada hipotesis nih dari tema yang tadi Amalia sebutkan, bahwa ada tema penelitian jumlah semester mempengaruhi kualitas kepenulisan. Maka logikanya akan ada hipotesis. Hipotesisnya bisa berbunyi kayak gini, semakin tinggi semesternya, semakin tinggi kualitas kepenulisannya. Salah satu hipotesisnya begitu, benar nggak? Iya, Kak. Didukung oleh alasan tadi bahwa semakin tinggi semesternya, semakin banyak pengalaman kepenulisan yang sudah dilakukan, menulis proposal, menulis tadi seminar KKN dan sebagainya. Didukung oleh pengalaman kayak gitu, betul ya? Iya, Kak. Nah, kalau kayak gitu, berarti sama nggak sama tema yang pertama tadi disampaikan? Beda, Kak. Oh, kira-kira bedanya bisa kita dapat dari mana? Dari desainnya atau dari variabelnya udah beda? Dari variabelnya juga sudah berbeda, Kak. Kalau misalkan kalau variabelnya udah beda, kira-kira metodenya bisa kita samakan nggak? Bakal beda juga, Pak. Oke. Dalam metode penelitiannya. Berarti coba dielaborasi lagi. Metode tema pertama gimana? Metode tema kedua gimana? Izin ya, Kak, untuk jelasin. Kalau untuk kalau misalkan di metode penelitian yang pertama itu kita menggunakan kualitatif karena kan nanti kita bakal mengkajinya itu lebih deskriptif lagi. Kalau misalkan tema yang kedua itu kan kita bahasanya kita itu variabelnya menggunakan sebab musabab. Makanya ada pengaruh semester terhadap kualitas kepenulisan. Maka penelitiannya juga pasti kuantitatif. Dari awal juga kan katanya udah pengaruh, pasti kuantitatif. Nah, nanti datanya juga metode penelitiannya itu bisa menggunakan survei, wawancara, observasi, dan sebagainya. Berbeda dengan yang pertama. Kalau pertama kan kita itu hanya mendeskripsikan kira-kira bagaimana membangun minat kepenulisan di bangku perkuliahan. Artinya kita gimana untuk menarik para mahasiswa itu biar ada minat untuk menulis. Gitu, Kak. Oke, terima kasih. Ini karena informasi tulisan belum ada penjelasan, kita sudahi dulu sharingnya kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Sekarang kelompok 1, boleh disampaikan tadi hasil diskusinya seperti apa? Yuk, silakan kelompok 1. Kakak, maaf, saya lupa kelompok berapa. Kelompok 1. Oh iya, izin ya, Kak. Tadi sebenarnya kami itu diskusinya lebih ke dari hasil data survei yang pertama. Jadi beda dengan kelompok 3. Kalau kelompok 3 kan ada tema tersendiri. Saya izin di kolom chat ya, Kak. Silakan. Sambil secara verbal disampaikan ya. Ya. Nah, di sini informasi apa saja yang dapat disajikan dalam sebuah artikel penelitian. Yang pertama, ini lebih ke kayak strukturnya sih, Kak. Yang pertama itu teori yang berkaitan dari penelitian yang dilakukan di artikel tersebut. Kemudian ada deskripsi korelasi antara menulis dan membaca serta kemampuan mahasiswa dalam berliterasi. Nah, selanjutnya itu ada populasi dan sampel mahasiswa yang terlibat dalam penelitian. Jadi di artikel tersebut dapat ditemukan. Selanjutnya ada instrumen yang digunakan berupa wawancara atau kuesioner. Terus metodenya yang digunakan itu kuantitatif dan kualitatif karena gabungan. Selanjutnya ada hasil penelitiannya disebutkan dan ada penelitian terkait dari penelitian yang sebelumnya. Itu, Kak, dari kami. Berarti ini kerangka sebuah artikel lengkap ya, mulai dari ada teori, ada deskripsinya, ada sampel, ada metodologinya, kemudian
hasilnya, konklusi, dan juga penelitian terkait. Kerangka untuk sebuah penelitian. Kalau diminta untuk memilih satu bahan penelitian berdasarkan 4 data polling yang tadi kita lakukan, tadi kan kalau nggak salah Istiqomah sempat menyebutkan hampir mirip dengan kelompok sebelumnya sebenarnya tentang minat kepenulisan di awal-awalnya pertanyaan pertama. Kira-kira akan menggunakan metode seperti apa ya? Kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif. Alasannya? Alasannya kalau minat itu kan tiap orang beda-beda, Kak. Dan kalaupun pakai kuesioner yang berupa angka, itu pasti jawabannya juga berbeda. Karena kan setiap orang punya minat masing-masing. Jadi bisa dideskripsikan. Dan itu mendalam. Oke, jadi nanti akan pendekatannya kualitatif. Sekali lagi nggak ada jawaban benar salah ya, semuanya bisa digunakan. Bisa menggunakan kuantitatif, bisa menggunakan kualitatif. Jadi tidak ada jawaban benar salah. Terima kasih. Sekarang kelompok 2. Kembali, Kak. Tadi seharusnya kalau tidak salah Givari dan teman-teman, tapi Givarinya tiba-tiba menghilang. Adakah dari kelompok 2 di sini? Oh, ada sekarang Givari. Givari. Hasil diskusinya? Ya, Kak, mungkin ke itu dulu aja dulu, Kak. Ke Dita Rehana ya, Kak. Dari kelompok 2. Mungkin Dita Rehana bisa jelasin. Ayo, silakan Dita Rehana. Baik, Kak. Coba menjelaskan ya. Kalau tadi dari kelompok 2 lebih sama seperti kelompok lainnya, menekankan di pengaruh antara usia dan semester dengan hasil penerbitan artikel. Nah, tapi kalau di kelompok 2 lebih menekankan dari membentuk sebuah pertanyaan, Kak. Jadi seperti bagaimana pengaruh usia terhadap kuantitas jumlah artikel yang diterbitkan. Bagaimana pengaruh berapa lama pengalaman riset terhadap kualitas artikel yang diterbitkan, dan juga kita juga menyasar ke usia-usia yang masih belum kuliah, Kak. Jadi kayak dari rentang usia, misalnya dari rentang usia 15 sampai 18 tahun, apakah mereka sudah terpapar dengan ilmu terkait penulisan sehingga bisa menyiapkan diri untuk menjemput dunia perkuliahan yang emang full dengan penulisan artikel. Kemudian juga kita tadi juga ini sih, Kak, menerapkan metodenya yang kuantitatif. Oke, alasannya kenapa pilih kuantitatif? Karena bentuknya survei, Kak. Oke. Dan juga ingin ini sih, Kak, menampilkan hasilnya nanti ditampilkan berupa statistik maupun grafik, Kak. Oke, hasilnya akan ditampilkan secara visual dengan statistik atau grafik. Baik. Jadi apa yang tadi teman-teman sampaikan, semuanya jawabannya benar. Bahwa penelitian itu pendekatannya tidak boleh hanya dari satu sisi, approach-nya itu tidak dibenarkan hanya dari satu pendekatan. Tadi teman-teman misalkan tertarik dengan 2 variabel tentang yang tadi kelompok 3 sampaikan, saya ambil contoh. Hubungan antara semester dengan kualitas kepenulisan. Tadi apa yang disampaikan, kita bisa mengekspor beberapa penelitian. Satu penelitian yang bersifat kausalitis. Kausalitis itu seperti apa? Itu argumen kelompok 3. Kita sebut sebagai penelitian kausalitis. Kenapa? Karena kelompok 3 tadi berargumen bahwa semester akan menyebabkan kualitas. Semakin tinggi semester, semakin tinggi kualitas. Apakah benar atau salah hipotesis tersebut? Nah, itu yang perlu dibuktikan dengan data analisis, dengan statistik. Nah,
Kalau yang namanya kausalitas, sebab akibat tadi, apakah semester mempengaruhi kualitas? Biasanya dalam ilmu penelitian kuantitatif, kita menggunakan data analisa atau data proses yang kita sebut sebagai regresi. Jadi nanti kita akan menggunakan regresi untuk mengetahui apakah ada hubungan timbal balik, apakah ada hubungan kausalitis antara variabel X yang menyebabkan berubahnya variabel Y. Variabel Y-nya apa yang tadi disampaikan, kualitas kepenulisan. Data-datanya apa? Apa saja yang sekiranya bisa mempengaruhi kualitas kepenulisan. Jadi ada dua variabel tadi. Ada variabel semester, ada variabel kualitas. Tetapi kan tidak mungkin kualitas kepenulisan hanya ditentukan oleh semester. Kita akan menemukan banyak sekali mempengaruhi kualitas kepenulisan. Contoh, usia. Kan walaupun misalnya semesternya 7, bisa saja usianya 25 tahun karena masuk kuliahnya lambat. Atau dia semester 7 tapi usianya baru 18 tahun. Bisa saja karena akselerasi. Kemungkinan lain misalkan penghasilan ekonomi keluarga. Mungkin walaupun dia semester 7, kualitasnya baik karena sandang papan pangannya tercukupi. Jadi dia tidak perlu memikirkan hal-hal lain. Tetapi bisa jadi sebaliknya, dia semester 7 kualitasnya jelek. Kenapa? Karena dia juga harus kerja part-time. Dia harus ngajar, bimbel, dan sebagainya. Jadi ketika kita melihat hubungan kausalitas, tadi kausalitas antara variabel X, yaitu semester, dan variabel Y, yaitu kualitas kepenulisan, kita tidak boleh hanya melihat dua variabel itu saja, karena akan ada banyak variabel-variabel lain yang mempengaruhi. Dan untuk membuktikan hubungannya, kita perlu yang namanya tadi kita sebut sebagai regresi. Teman-teman di sini ada yang dari Fakultas Psikologi nggak? Adakah yang dari Fakultas Psikologi? Sepertinya tidak ada, Kak. Oh, sepertinya tidak ada. Oke. Saya waktu itu pernah sering berinteraksi dengan dosen di Fakultas Psikologi waktu saya kerja di. Kalau di kelas metodologi penelitian psikologi, mereka sangat detail. Jadi saya tadinya ingin meminta kalau misalkan ada psikologi untuk share. Tapi pada intinya begini. Jadi kalau kita melihat sebuah fenomena kayak tadi, yang harus kita perhatikan tidak hanya sekedar dua variabel yang terkait, tapi variabel-variabel yang sekiranya dapat mempengaruhi variabel keluaran atau output atau kita sebut sebagai variabel Y tadi. Oke, kita akan break sejenak. Ini sekarang 9.18. Kita akan break 7 menit, jadi kita akan kembali ke Zoom 9.25. Kita break 7 menit. See you later.
Oke, mari kita kembali. Breaknya sudah selesai. Are you all there? Semuanya masih di sini? Masih, Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya hari ini saya menyiapkan lebih dari 46 slides yang berisi sesuai dengan materi yang tadi saya sampaikan di awal seperti yang tertulis di poster. Saya ingin menyampaikan tentang metodologi penelitian, sedikit tentang kuantitatif, kualitatif, kemudian mengenalkan tentang SPSS dan serta gimana sih cara baca table gitu. Tapi karena ternyata kita masih stuck di awal, jadi sepertinya saya mohon maaf materi-materi lain tidak bisa disampaikan. Dan saya jadi kepikiran gitu. Saya mau tanya nih, sebenarnya supaya kita jadi bahan evaluasi sama-sama ya. Jadi jangan sungkan nih, jangan sungkan, jangan segan. Karena saya juga mantan mudabir, mantan murabi, jadi setidaknya saya memahami suasana kebatinan teman-teman adik-adik semua. Jadi anggaplah saya temannya adik-adik, temannya teman-teman semua. Jangan anggap saya pembicara dari luar. Kalau mungkin misalnya kakak-kakak yang kemarin di sesi 1, 2, 3 pembicara dari luar, anggaplah saya bukan pembicara dari luar, tapi saya teman, bagian dari adik-adik semuanya. Saya mau tanya, ketika ada kegiatan seperti ini, adik-adik, output yang ingin dicapai apa ya kira-kira ya? Boleh ada perwakilan untuk menyampaikan nggak? Kalau targetnya Pak Yai Soti kan ingin membuat jurnal atau kumpulan artikel yang ditulis oleh teman-teman mudabir-mudabiro. Kira-kira output itu bisa tercapai nggak sih? Ada yang mau menyampaikan nggak? Izin jawab, Kak. Oh, iya, silakan. Sebelumnya iya, betul. Kalau permintaan dari Pak Yai itu kan pengennya semua mudabir-mudabiroh itu bisa minimal menulis satu artikel yang nanti bisa diterbitkan di jurnal. Tapi yang Isti sendiri rasakan, karena kan kemampuan setiap mahasiswa itu berbeda-beda ya Kak. Kemampuan mudabir-mudabiroh itu berbeda-beda. Ada yang memang sudah terbiasa menulis, bahkan ada yang tidak, apa ya istilahnya, belum paham lah dalam dunia tulis-menulis ini. Kalau dari Isti sendiri, dengan adanya program pelatihan kepenulisan ini, yang pertama lebih ingin dulu paham apa aja sih di dalamnya, seperti itu, Kak. Baru kalau setelah paham, ada untuk kepenulisannya. Maksudnya Isti sendiri nulis, kayak gitu, Kak. Oke. Jadi output yang pertama sebenarnya pengen paham dulu gitu ya, tidak dipaksa untuk nulis dulu, tapi pengen paham dulu gimana sih cara nulis artikel. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Isti. Ada yang lain yang mau menyampaikan nggak? Kira-kira saya ikut ini pengen ngapain sih? Atau cuma karena diwajibin satu mahat harus mendelegasikan 5 orang? Atau karena apa sih? Udah ngabis-ngabisin kuota, terus masa nggak dapet apa-apa sih kira-kira gitu? Kira-kira ada target yang dicapai nggak sih dari kelas seperti ini? Tadi kalau Isti bilang, Isti fair, bahwa dia bilang, kalau outputnya langsung bisa dapat artikel, nulis artikel kayaknya susah. Jadi yang dipengenin adalah pemahamannya dulu gitu. Kalau teman-teman lain sekiranya gimana ya? Karena ini saya sedang memikirkan langkah ke depan. Saya merasa bertanggung jawab. Saya merasa bertanggung jawab ketika hari ini kita sesi seperti ini. Saya seperti masih punya utang. Karena saya sudah menyiapkan 46 slides dan baru terpakai berapa tadi? 4 slide di awal. Jadi saya masih merasa punya hutang. Jadi saya kepikiran. Makanya saya ingin tanya dulu gitu. Karena saya ingin menyiapkan sesuatu di akhir nanti. Kalau Isti kan tadi pengennya pemahaman dulu, baru produk. Kalau yang lain kira-kira gimana? Kalau ditantang produk langsung siap nggak kira-kira? Saya izin jawab lagi ya, Kak. Oh, oke. Silakan. Kalau dari saya sendiri, kalau ditantang langsung ada output, berat sekali rasanya. Mungkin bisa, tapi kualitasnya. Mungkin kalau saya buat masih di bawah standar. Oke. Jadi belum ada kepercayaan diri gitu ya. Padahal saya yakin tulisan Isti bagus, tapi mungkin karena
banyak pengalaman kepenerbitan jadi masih malu-malu. Oke, yang lain? Ini sesi kita tinggal 15 menit nih waktunya. Dan saya rasa saya tidak bisa melanjutkan 38 slide lain yang saya siapkan karena waktunya tidak akan tercapai. Jadi saya ingin dengar curhatannya adik-adik semua dulu, kemudian kita nanti di akhir kita diskusikan kira-kira ada nggak sih step yang akan bisa kita lakukan sama-sama. Silakan Niswatul Fauzia. Iya, kalau saya tuh pengen ikut ini karena jujur saya tuh pengen buat buku, Kak. Tapi saya nggak tahu kira-kira sistem kepenulisan penelitian itu sama atau beda gitu, Kak, dengan kita menulis cerpen, novel, atau buku lainnya gitu, Kak. Jadi setidaknya saya paham untuk perbedaannya. Oh, berarti kalau misalkan nulis penelitian itu seperti ini, kalau misalkan nulis buku seperti ini. Gitu sih, Kak. Oke. Sesi 1, 2, 3 ikut nggak, Neswa? Sesi pertama sih, Kak, saya ikutnya. Sesi yang kedua sama ketiga itu saya nggak ikut. Oke. Yang lain? Ada yang ingin disampaikan lagi? Kita anggap 15 menit ke depan sesi curhat. Yuk. Hai Iva, Kak. Oh ya, hai Iva, silakan. Kalau Iva pengen tahu ini sih, Kak, kayak trik-trik buat nulis KTI. Soalnya KTI Iva sering ditolak. Gagal mulu, Kak. Setidaknya punya pengalaman kan, punya pengalaman tulis dan punya pengalaman ngirim. That's a very good step. Oke. Terima kasih, Haifa. Yang lain? Saya, Kak. Ya, silakan Widato. Kalau saya hampir sama dengan Kak Isti, itu ketidakpercayaan diri tadi. Karena apa ya, Kak? Saya cukup banyak ikut pelatihan menulis, tapi lagi-lagi sifat perfeksionis yang harus sempurna tuh apa ya, menghambat saya dalam menulis. Jadi belum ada actionnya. Padahal kan kalau untuk berlatih tuh kita belum perlu sempurna, harus mencoba dulu. Mungkin itu, Kak, actionnya. Betul. Saya kok merasa ini ya, jadi adik-adik sebenarnya semuanya tuh mampu gitu loh. Tapi cuma nggak ada yang nge-push aja gitu, nggak ada yang ngedorong gitu, nggak ada yang ngerong-rong gitu. Betul, Kak. Oh, betul ya. Jadi saya memprediksi baru kali ini ada ikut workshop terus dimarah-marahin baru hari ini kayaknya. Jadi kebanyakan ada itu cuma ngedengerin ceramah terus jadi yang didapat cepat hilang gitu karena nggak praktek. Saya kok nangkepnya gitu. Sebenarnya kalau potensi saya yakin ada semua potensinya besar. Tapi ya itu prakteknya kurang saya rasa. Jadi kepercayaan dirinya seperti masalahnya Husna dan Isti ataupun Haifa juga sudah sering mencoba tapi masih ditolak jadi lumayan minder atau misalkan kayak tadi Niswa punya problem yang sama. Kalau nggak salah ini diselenggarakannya sama OMM-nya langsung kan ya? Saya mau menawarkan ini sebenarnya. Jadi kalau misalkan adik-adik serius, berminat, beneran, dan saya cuma ingin komitmennya dari adik-adik. Kalau adik-adik benar-benar berminat serius, panjang, kita bisa mulai yang beneran workshop, atau kita beneran short course, karena 4 pertemuan itu bukan short course, itu beneran seminar. Jadi kita mulai yang bisa benar-benar short course, kemudian di akhir kepengurusan teman-teman semua benar-benar bisa menghasilkan satu karya tulisan. Dan itu harus ada yang ngejorok-jorokin. Dan saya pengen nyari alumni Mahat yang bisa ngejorok-jorokin adik-adik gitu, yang bisa ngebantu ngejorok-jorokin adik-adik, ngedorong-dorong maksud saya. Sifatnya kayak mentor-mentee. Kalau adik-adik sering melakukan ke santri, ini dibalik supaya adik-adik bisa benar-benar punya tulisan. Tapi sekali lagi kembali ke adik-adik. Gitu.
kalau sekiranya benar-benar mau punya produk kepenulisan, nanti saya coba akan diskusi sama Kawaskito dan mungkin perwakilan OMM. Kalau nggak salah Isti ketuanya ya. Kira-kira bisa nggak kalau misalkan masih pada mau, kalau masih sekiranya masih ada kemauan, komitmen, kita bisa benar-benar bikin one-to-one private coaching gitu. Karena alumni Mahat itu banyak sekali yang sudah berkiprah di mana-mana, apalagi dunia kepenulisan. Durasinya bisa misalkan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dan produknya bukan cuma sekedar pengetahuan lagi, tapi produknya sudah benar-benar karya tulis. Durasinya nggak sekedar 4 kali pertemuan, tapi durasinya bisa, ya, seperti saya sampaikan tadi, beberapa kali, tapi sifatnya kayak kalau main game itu cash. Jadi ini selesai, ini selesai, ini selesai, ini selesai. Ada target-targetnya. Soalnya nih, kita desain 6 bulan. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Di Maret kita targetkan publish. Jadi di bulan pertama, kedua kita bikin introduction sampai selesai, rapi. 2 bulan kalau nggak bisa bikin introduction, kayaknya berarti benar ada itu nggak niat gitu misalnya. Terus bulan selanjutnya kita bikin literatur review. Bulan selanjutnya kita bikin pengumpulan data, metodologi data, dan sebagainya, data analisis. Dan berikutnya kita bikin tentang hasil dan diskusi sampai kesimpulan. Jadi berurutan, tapi fokus dalam 1 atau 2 bulan itu aja yang dibahas sampai benar-benar keluar produknya. Jadi nggak kayak gini. Kalau ada outputnya mau produk gitu ya. Saya ulangi, saya sederhanakan bahasa saya. Saya kepikiran ada beneran bikin produk yang ada keluarannya, hasil outputnya itu bukan sekedar ilmu, tapi ada produk nyata, tulisannya adik-adik. Caranya adalah memperpanjang short course ini. Jadi misalnya 1 bulan pertama fokus semuanya harus nulis introduction. Nanti dikumpulkan, di-pooling ke salah satu orang. Nanti akan dicarikan private coaching, mentor yang sekiranya berkenan untuk membantu. 1 bulan itu introduction semuanya selesai. Bab pendahuluan semuanya selesai. Kemudian bulan kedua semuanya menulis literatur review sampai selesai. Bulan ketiga semuanya menulis tentang metodologi penelitian, data collection, data analisis, dan sebagainya sampai selesai. Bulan selanjutnya menulis tentang hasil dari diskusi sampai selesai. Bulan selanjutnya menulis tentang konklusi dan daftar pustaka sampai selesai. Jadi selama 1 bulan tertentu fokus pada 1 topik, tapi nanti hasil akhirnya itu ada, produknya itu ada. Dan private coaching-nya nanti itu nggak sekedar tentang kepenulisan. Saya yakin ada juga punya cita-cita yang sama kayak saya, pengen belajar, merasakan suasana belajar di luar. Kan banyak tuh sekarang alumni Mahat yang juga sudah diberi kesempatan, diberi rezeki untuk bisa sekolah di luar. Jadi nanti private coaching-nya kita lebarkan. Tidak sekedar tentang kepenulisan yang ada produknya, tapi nanti kita bisa ngebangun relasi. Jadi gimana sih caranya nanti bikin statement letter, gimana cara apply beasiswa, dan sebagainya. Saya kepikiran seperti itu kalau ada yang berkenan. Kenapa saya kepikiran kayak gitu? Karena tadi saya sedih gitu pas di awal. Saya yang orang dalam bisa memahami adik-adik ketika adik-adik tadi tidak responsif terhadap pertanyaan saya atau tidak berpartisipasi dalam brainstorming. Saya memahami karena saya orang dalam. Pengertiannya saya pernah jadi mudabir, saya pernah jadi murabi gitu. Saya paham. Tapi kalau adik-adik ngegituin pembicara dari luar, saya kasihan sama mereka. Mereka diundang, kapasitasnya diundang, tapi adik-adik cuekin. Saya kasihan sama mereka. Itu konteksnya loh, maksud saya. Kalau ada benar serius, nanti akan dicarikan benar-benar, kami akan coba carikan teman-teman yang sudah punya banyak pengalaman buat jadi mentor,
buat benar-benar menyediakan private coaching. Jadi ada produk keluaran seperti yang ditargetkan oleh Pak Yai Sotik itu beneran bisa tercapai. Itu sih kepengennya saya gitu. Kalau ada punya komitmen. Tapi kalau ada punya komitmen, pasti mereka juga akan mikir why we should waste our time. So it's not justifiable at all gitu loh. Kenapa kita harus buang waktu gitu? Waktu mereka tuh berharga. Kenapa harus sekedar ceramah 2 jam tapi tidak ada yang membekas terus hilang? Kenang-kenangannya cuma sertifikat. That's useless gitu loh. Jadi itu harapan saya. Nanti saya harap kalau misalkan adik-adik tertarik dengan ide ini, nanti Istiqomah bisa diskusi lebih lanjut. Nanti hasil diskusinya kita coba cari sama-sama waktu lain untuk mengenai konsep kayak gini. Ya. Sekali lagi saya minta maaf, saya hanya bisa menyampaikan 6 slide dari 46 slide yang saya sediakan. Tapi saya harap adik-adik tetap memiliki semangat kepenulisan. Dan kalau adik-adik tertarik dengan tadi konsep atau rencana yang tadi disampaikan, nanti coba diskusikan, kemudian nanti lewat kawas kita akan sama-sama diskusikan. Sekali lagi saya mohon maaf, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih kepada Kak Dede atas berbagai penjelasannya tadi, mulai dari awal sampai akhir tadi. Iya, mungkin sedikit info ya Kak Dede. Nah, jadi lebih tepatnya kegiatan ini diadakan oleh salah satu divisi di OMM, yaitu divisi R&D. Dan kebetulannya juga saya diamanahkan ya Kak, sebagai ketua pelaksana Kak dari kegiatan ini. Nah, jadi juga ini mungkin bukan sekedar tanggung jawab Kak Isti aja, tapi juga tanggung jawab saya dan juga teman-teman R&D lainnya selaku pelaksana kegiatan kelas kepenulisan ini. Dan juga terkait saran atau tawaran dari Kak Dede tadi, ya kami rasa itu juga cukup menarik, cukup bagus, karena outputnya itu sangat bermanfaat sekali bagi kita. Dan juga sekedar informasi untuk Kak Dede juga, bahwasannya konsep dari kelas kepenulisan ini, saya berkomunikasi dan kawas kita Kak, selaku murabbi kami di Nawawi. Nah, jadi mulai dari pemateri sampai materinya sampai pertemuannya itu semuanya itu atas masukan ataupun saran dari kawas kita, gitu Kak. Sedikit informasi untuk Kak Dede. Oke, berhubung juga waktu sudah menunjukkan pukul 2 sudah menunjukkan pukul 21.44. Mungkin sebelum kami tutup, sekali lagi saya meminta izin kepada Kak Dede untuk sekali lagi menyampaikan motivasi untuk kita semua. Kepada Kak Dede dipersilakan. Terima kasih Givari. Selama pengalaman saya menjadi peneliti di Lembaga Penelitian UIN Jakarta. Saya punya pengalaman meneliti di Kementerian Agama. Kemudian pengalaman penelitian saya di beberapa jenjang studi di UIN Jakarta maupun di Korea Selatan, kemudian sekarang akan menjalani studi di Amerika Serikat. Saya rasa yang paling penting dari penelitian adalah keseriusan. Dan cara membangun keseriusan adalah dengan praktek. Saya sangat bangga tadi ketika mendengar Haifa bilang, saya sudah berkali-kali mengirim kemudian ditolak. Saya justru bangga. Karena cerita penulis-penulis hebat
diawali dari pengalaman-pengalaman seperti itu. Penulis Harry Potter, J.K. Rowling, lebih dari belasan kali, puluhan kali tulisannya ditolak sebelum jadi bestseller. Tapi dia tetap serius, tetap gigih. Pun teman-teman yang lain, tidak usah jauh-jauh, alumni-alumni Mahat yang sekarang juga sudah berkiprah di dunia kepenulisan, kepenelitian, yang punya skripsi ataupun karya-karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal-jurnal, mereka punya pengalaman yang sama. Awalnya dari keseriusan. Bahkan kemarin, alumni Mahat kita ada jurnal, ada penulisannya yang sudah dimuat di jurnal yang Q2. Maksudnya itu impact-nya sudah besar. Sudah, kalau di UIN itu UIN Jakarta terkenalnya dengan Scopus gitu kan. Jadi sudah tembus Scopus. Dan itu sudah banyak alumni-alumni yang bisa seperti itu. Dan kalau saya tanya, oh gimana sih caranya, mereka bilang serius dan tetap mau berusaha. Jadi saya harap teman-teman semua melanjutkan keseriusannya dalam menulis, usahanya tetap jalan, trial and error itu harus coba lagi. Saya rasa pada suatu saat, sebanyak apapun kita mencoba, sebanyak itu pula yang akan kita petik pelajarannya. Itu saja mungkin dari saya sebagai penutup. Terima kasih, Kifari. Ya, terima kasih kembali Kak Dede atas berbagai masukan, atas berbagai motivasi untuk kita sekalian. Oke, baik teman-teman dan kakak-kakak semua. Sebelum kami menutup kegiatan malam hari ini, mungkin kita bisa foto bersama, Kak, sebagai bahan dokumentasi. Silakan, tapi kameranya gelap. Oke, kepada teman-teman dan kakak-kakak sekalian, boleh on cam ya. Dan kepada Aishi, mungkin bisa siap-siap mengambil gambar. Diberikan aba-aba ya. Ya, kepada Aishi. Iya, dimulai aja. 1, 2, 3. Teman-teman kakak-kakak yang belum on cam, Kak Amal, Kak Musda. Sudah. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Ya, mungkin inilah seluruh rangkaian kegiatan pertemuan kita pada malam hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Dede yang sudah bersedia meluangkan waktunya, memberikan ilmunya dan juga pengalamannya untuk kita semua yang telah hadir bersama di Zoom pada malam hari ini. Dan juga tentunya kepada para peserta, teman-teman dan juga kakak sekalian, terima kasih kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Ya, semoga kita semua bisa mengambil ilmu dari KDD dan juga bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mohon maaf apabila selama kegiatan ini ada kesalahan maupun kekurangan dari kami, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, sekian dari kami. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Dede. Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih ya panitia. Oh ya, udah lah Kak Dede. Kak Isti mungkin jangan dulu live kayaknya. Kak Isti sama Kak. Jadi rapat malam ini. Singkat aja Kak. Tapi Kak Rafikohnya katanya mendadak. Ini kayaknya recordnya matiin dulu, nanti mulai lagi kali ya. Mungkin aja Lupa. Takut seperti kemarin.